Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita inspiratif dari seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sya'ban radhiyallahu anhu, yang mana sebelum sakaratul mautnya beliau mengucapkan 3 kalimat dan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengetahui artinya. Mari kita simak cerita berikut ini. Pada suatu pagi, saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa heran karena tidak mendapati sahabatnya Sya'ban radhiyallahu anhu pada posisi seperti biasanya. Rasul pun bertanya kepada jemaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sya'ban? Tapi tidak ada seorang pun yang melihat Sya'ban. Sholat subuh pun sengaja ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sya'ban. Namun, yang ditunggu belum datang juga. Karena khawatir sholat subuh kesiangan, Rasul pun memutus untuk segera melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hingga sholat subuh selesai pun, Sya'ban belum datang juga. Selesai sholat subuh, Rasul pun bertanya lagi, apakah ada yang mengetahui kabar Sya'ban? Namun, tidak ada seorang pun yang menjawab. Rasul pun bertanya lagi, apa ada yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia tahu persis di mana rumah Sya'ban. Rasulullah sangat khawatir terjadi sesuatu terhadap sahabatnya tersebut, sehingga beliau meminta diantarkan ke rumah Sya'ban. Perjalanan dari masjid ke rumah Sya'ban cukup jauh dan memakan waktu lama, terlebih mereka menempuh dengan berjalan kaki. Akhirnya, Rasulullah dan para sahabat sampai di rumah Sya'ban pada waktu sholat duha, kira-kira 3 jam perjalanan. Sampai di depan rumah Sya'ban, beliau mengucapkan salam dan keluarlah wanita sambil membalas salam. Benarkah ini rumah Sya'ban? Tanya Rasulullah. Ya, benar, ini rumah Sya'ban. Saya istrinya, jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Sya'ban yang tidak hadir sholat subuh di masjid pagi ini? Ucap Rasul. Dengan berlinangan air mata, istri Sya'ban menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, jawab semuanya. Masya Allah, konsisten sholat subuh berjamaah tanpa absen. Hanya sekali Sya'ban tidak ikut berjamaah bersama Rasulullah, dan penyebabnya adalah karena ajal menjemputnya. Beberapa saat kemudian, istri Sya'ban bertanya, ya Rasulullah, ada sesuatu yang menjadi tanda-tanya bagi kami semua. Menjelang kematian dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai 1 kalimat. Kami semuanya tidak paham apa maksudnya. Rasul pun bertanya, apa saja kalimat yang diucapkannya? Di masing-masing teriakannya, dia berucap kalimat, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semuanya? Jawab istri Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melantunkan ayat yang terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Qaf ayat 21-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد, yang artinya, setiap orang akan datang bersama malaikat pengiring dan malaikat saksi. Sungguh, kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Quran Surah Al-Qaf ayat 21-22.
Saat Sya'ban radhiyallahu anhu dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilihat oleh Sya'ban dan orang-orang yang sakaratul maut tidak bisa disaksikan yang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sya'ban melihat suatu adegan di mana kesehariannya dia pulang pergi ke masjid untuk salat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki tentu bukan jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula Sya'ban diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid, ujar Rasulullah. Dia melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjarannya. Saat dia melihat itulah dia berucap, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh?" Timbul penyesalan dalam diri Sya'ban. Mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang didapatkannya lebih indah? Ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala, amal unggulan Sya'ban dengan menempuh jarak yang begitu jauh dari rumahnya dicatat sebagai amal cemerlang, sempurna di mata Allah. Inilah mengapa Sya'ban menuturkan kepada istrinya saat terakhir sebelum wafat, "Kenapa tidak lebih jauh perjalanan yang kutempuh menuju masjid untuk sholat subuh berjamaah, apabila ini dicatat sebagai amal baik, amal cemerlang." Dalam penggalan kalimat berikutnya, Sya'ban melihat saat ia berangkat salat berjamaah di musim dingin. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk ke dalam rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Dia memakai 2 baju. Sya'ban memakai pakaian yang bagus, baru, di dalam, dan yang jelek, butut, di luar. Dia berpikir, jika kena debu tentu yang kena hanyalah baju yang luar. Dan sampai di masjid, dia bisa membuka baju luar tersebut dan sholat dengan baju yang lebih bagus, baju yang di dalam. Ketika dalam perjalanan menuju masjid, dia menemukan seorang yang terbaring kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Sya'ban pun iba, dengan segera membukakan bajunya yang paling luar, baju yang butut, lalu dipakaikan kepada orang tersebut. Kemudian dia memapahnya ke masjid agar dapat melakukan sholat subuh bersama-sama. Orang itu pun selamat dari mati kedinginan, bahkan sempat melakukan sholat subuh berjamaah. Sya'ban pun kemudian melihat indahnya surga yang sebagai balasan memakaikan baju bututnya kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Timbul lagi penyesalan di benak Sya'ban. Jika dengan baju butut saja bisa mengantarkannya kepada pahala besar, sudah tentu dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi jika dia memberikan pakaian yang baru. Amal kebaikan kedua ini pun ternyata juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal terbaik Sya'ban. Sya'ban bersedih dan berkata, "Kenapa tidak yang baru yang bisa kuberikan?" ucapnya. Berikutnya Sya'ban melihat lagi suatu adegan saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke dalam segelas susu. Ketika baru saja ingin memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta sedikit roti karena sudah 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal itu, Sya'ban merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti tersebut dengan ukuran yang sama besar dan membagi 2 susu ke dalam gelas dengan ukuran yang sama rata. Kemudian mereka makan bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala kemudian memperlihatkan Sya'ban dengan surga yang indah. Ketika melihat itu pun, Sya'ban teriak lagi, "Aduh, kenapa tidak semuanya?" Sya'ban kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, pasti dia akan mendapat surga yang lebih indah. Nah, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Sya'ban sebagai amal cemerlang. Lalu Sya'ban menuturkan, "Mengapa tidak semuanya saja kuberikan makanan itu?" Subhanallah,
sahabat Sya'ban begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lewat amal-amal cemerlangnya. Amal unggulan yang disuguhkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pamrih, hanya untuk meraih ridhonya. Amal totalitas tanpa batas untuk Allah yang maha pantas dimuliakan. Kita sebagai hambanya, sudahkah punya amal unggulan yang cemerlang di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Amal cemerlang yang kita hadiahkan untuk Allah Subhanahu wa taala agar kita kelak pantas dipanggil menjadi golongan penduduk surganya.